Baik, sebelum mulai presentasi, sebelumnya sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI ini merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI ini berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang pengen nambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website apri-id.org. Baik, saya akan mulai presentasi materi pada hari ini. Jadi, materi pembelajaran pada hari ini mengenai rumah kecil tapi estetik, pembahasan mengenai interior design ala Gen Z di SketchUp. Jadi, SketchUp itu sendiri merupakan software atau aplikasi yang mendukung eh, kita dalam dunia arsitektur maupun dunia desain. Perkenalkan, nama saya Sabrina Octavia Rahayu. Di bawah sini ada kontak yang bisa dihubungi jika nanti ada pertanyaan terkait materi webinar pada hari ini. Untuk lisensi dan sertifikasi, saya memiliki sertifikat dasar K3 yang diselenggarakan oleh PT Rezeki Mekanik Indonesia. Dan selanjutnya itu sertifikat MBKM dari proyek apartemen Astana Kemang yang diselenggarakan oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional. Selanjutnya itu sertifikat pengabdian masyarakat. Dan selanjutnya yaitu sertifikat pelatihan BIM atau Building Information Modeling yang dilaksanakan oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional. Untuk pengalaman kerja saya sendiri, untuk tahun ini, itu saya saat ini saya menjalani di PT Rezeki Mekanik Indonesia sebagai instruktur arsitektur dan sipil. Dan sebelumnya juga saya menjadi eh, quality control di PT Sintesis Kreasi Bersama. Jadi, tentang Dokter Mekanik Akademi ini merupakan lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdapat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan merupakan lembaga kursus dan pelatihan LKP di bawah Kementerian Pendidikan yang NPSN-nya K9999404. Kami fokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Pada gambar di samping, ini merupakan website resmi tampilan utama dari Dokter Mekanik Academy. Kenapa sih rumah kecil ini jadi tren bagi Gen Z? Karena yang pertama, itu harga lahan dan huniannya semakin mahal. Pada saat ini, itu banyak Gen Z yang ingin tinggal di apartemen atau banyak juga yang ingin tinggal di rusun.
atau mungkin lebih nyaman tinggal di kos-kosan karena harga lahan dan hunian itu semakin mahal, teman-teman. Dan yang kedua, yaitu Gen Z ini eh, identik dengan gaya hidupnya yang minimalis dan fungsional. Jadi Gen Z ini kan kebanyakan kegiatannya dari pagi itu bangun tidur, lanjut beraktivitas seperti biasa dan kerja dari pagi hingga sore. Lalu setelah itu dia istirahat yang kemungkinan hidupnya memang seperti itu aja. Jadi dia ingin rumahnya itu minimalis dan fungsional. Jadi nggak perlu banyak barang yang dirapihkan karena eh, agak lama untuk perawatannya dan dia mungkin nggak punya waktu untuk beres-beres rumah seperti itu. Dan yang ketiga, rumah kecil itu mudah ditata dan dirawat. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, rumah kecil itu mudah untuk dirawatnya karena Gen Z ini kan kebanyakan sibuk. Kadang juga dia suka ngambil freelance kan, kerjaan tambahan, side job sebagai influencer atau affiliate. Nah, dari kesibukan itu, dia tidak memiliki banyak waktu untuk membereskan rumah, atau mungkin hanya sempat membereskan rumah pada saat weekend. Dan yang keempat itu, Gen Z ini rumahnya pengen yang estetik, tetapi bisa maksimal. Jadi, semisalkan ruang tamu juga dipakai untuk ruang keluarga, ruang tamu juga bisa dipakai untuk ruang TV, dan sebagainya. Di gambar samping ini merupakan before dan after rumah yang berantakan dan rumah yang sudah rapi. Ciri interior desain ala Gen Z itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu minimalis dan modern. Yang kedua, warnanya itu netral plus aksennya itu bold. Warna netral itu biasanya kan kalau sekarang Gen Z identik dengan cewek bumi. Nah, jadi warna-warnanya tuh lebih ke krim, putih. Nah, terus juga maunya yang monokrom, abu-abu, putih, hitam. Dan Gen Z itu jarang, eh, bahkan sedikit yang mau perabotan di rumah itu warna-warni. Jadi maunya yang netral-netral aja. Nah, yang ketiga, itu ciri-cirinya multifungsi dan fleksibel. Contohnya tuh seperti apa sih? Kayak semisalkan Gen Z itu kan maunya rumahnya kecil tapi rapi ya. Kamarnya mungkin hanya seukuran 3 kali 3, yang dimana untuk menyimpan lemari itu sempit. Nah, jadi Gen Z itu mau kayak furniturnya ranjang ranjang kasurnya itu dijadikan lemari juga. Kan kalau sekarang udah banyak tuh yang kayak gitu. Jadi ada dua fungsi sebagai ranjang dan sebagai lemari pakaian. Dan juga semisalkan meja yang bisa dilipat atau meja yang sudah sepaket sama kursinya dan seperti itu. Terus yang terakhir itu estetik untuk konten. Jadi kalau rumah minimalis itu kan yang tadi yang pertama itu kan dia mudah dirawat ya. Terus juga gak terlalu banyak perabotan dan itu merupakan hal yang positif. Poin plus dari rumah kecil itu estetik untuk buat konten, buat Instagram ataupun buat TikTok. Nah, hal itu juga mendorong perekonomian Gen Z seperti itu. Lalu, apa sih tantangan dalam mendesain interior rumah yang kecil? Nah, ini merupakan tantangannya, teman-teman. Yang pertama itu ruangnya terbatas, dan resikonya itu terlihat sempit. Dan yang ketiga, itu penyimpanannya yang kurang. Jadi mungkin pribadi si Gen Z ini sendiri suka menyimpan banyak barang, suka check out barang yang dimana hal itu membuat rumah menjadi terlihat sempit gitu teman-teman. Ini harus diperhatikan
Dan penempatan furniturnya juga harus presisi. Jadi, semisal sofa di mana, meja di mana, itu harus diperhatikan letak posisinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jangan asal-asalan dalam mendesain interior. Apalagi rumahnya kecil, jadi harus pintar-pintar dalam mendesain interiornya. Lalu apa sih solusinya dari permasalahan yang tadi? Nah, di sini ada sedikit diagram yang bisa menjelaskan eh, ruangan terasa sempit, yaitu solusinya kita harus open space yang dimana minim sekat. Jadi, semisal ketika masuk pintu utama, ruang tamu dan ruang makan itu tidak disekat. Jadi langsung pelong aja ke belakang, nggak usah ada sekat-sekat. Karena jika dipasang sekat, itu ruangan akan terlihat sempit, teman-teman. Mungkin jika teman-teman ingin mengatur area private dan area publiknya, itu bisa dengan eh, partisi ya, teman-teman. Partisi yang bisa dibongkar pasang. Itu merupakan sedikit solusi untuk rumah yang minimalis. Dan untuk masalah yang selanjutnya, yaitu terlalu banyak furnitur. Solusinya itu kita harus menciptakan furnitur yang multifungsi. Jadi kayak semisal tadi ranjang yang bisa digunakan untuk pakaian, apa, lemari pakaian, terus misalkan kursi yang bisa dilipat dan meja yang bisa dilipat juga, uh, atau mungkin penggunaan ruang di bawah tangga untuk rak sepatu, untuk penyimpanan alat-alat kebersihan. Nah, itu merupakan hal yang multifungsi. Terus masalah umum yang ketiga yaitu ruangan terlihat gelap. Solusinya itu warnanya terang dan pencahayaan maksimal. Nah, warna terang itu sendiri yang berarti cat di dalam rumah kita itu tuh harus yang terang, misalkan putih atau krim atau dan lain sebagainya. Itu warna-warna yang netral aja agar pencahayaan di dalam rumah kita itu maksimal, teman-teman. Dan juga penempatan jendela dan skylight jika diperlukan itu sangat penting ya, teman-teman, untuk diperhatikan agar kita bisa menghemat penggunaan listrik juga. Dan yang keempat yaitu barang menumpuk. Solusinya yaitu dengan menggunakan vertical storage kayak lemari-lemari yang ditempel ke dinding. Jadi nggak perlu makan banyak tempat di lantainya. Itu merupakan solusi desainnya, teman-teman. Terus masalah yang terakhir yaitu sulit bergerak. Kebanyakan kalau rumah kecil itu kan banyak barang nih. Nah, kita jadi sulit buat bergerak. Misal jalan sedikit, kepentok sama meja atau kepentok kursi. Nah, nah solusinya itu kita harus menyiapkan layout yang efisien dan furnitur-furnitur yang ramping. Jadi kursi-kursi yang simple aja, yang minimalis, meja-meja yang minimalis, lemari-lemari yang minimalis, ya seperti itu. Lalu, apa sih peran SketchUp dalam desain interior? Kenapa sih SketchUp? Kenapa sih SketchUp? Yang pertama, visualisasi 3D-nya itu cepat dan mudah. Jadi, teman-teman bisa mendownload berbagai macam furnitur atau dekorasi interior itu dari 3D Warehouse. Terus langsung diimport aja nih ke SketchUp agar cepat dan mudah.
Jadi SketchUp ini merupakan tools yang banyak digunakan oleh arsitek-arsitek yang pemula, menengah, maupun yang profesional. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang perlu dalam mendesain interior, sangat direkomendasikan untuk menggunakan SketchUp. Karena dari SketchUp itu sendiri, ini juga bisa diimport ke AutoCAD, yang dimana nanti bisa digunakan untuk gambar kerja, teman-teman. Lalu, yang kedua, itu skala ruangnya realistis dan akurat. Yang ketiga, bebas untuk mengeksplor layout tanpa biaya pembangunan. Seperti itu, dan cocok untuk pemula. Lalu, bagaimana sih proses desain interior di SketchUp itu sendiri? Yang pertama, kita harus menganalisis ruangnya terlebih dahulu. Jadi, kita jangan asal membuat sekat-sekat antar ruang. Kita harus tahu dulu nih, itu fungsinya buat apa, ruangannya untuk apa, dan berapa orang yang akan menggunakan ruangan itu. Nah, dari situ kan nanti ada standar-standar ruang per orang itu standarnya luasnya berapa sih untuk ruangan itu. Jadi tidak asal dalam mendesain sebuah ruangan atau sebuah interior rumah itu sendiri. Dan yang kedua itu lanjut kita membuat denah. Dari analisa yang sudah kita buat, itu kita bisa membuat denah yang tadi sudah kita hitung eee, berapa meter perseginya dari kebutuhan orang yang ada di rumah itu. Lanjut kita tentukan skalanya. Skala ini merupakan, eee, ukuran awal, dalam kita untuk membangun sebuah bangunan. Kayak misalkan kita menggunakan skala 1:100, 1:250, dan lainnya. Lalu 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 kita lanjut untuk menata furnitur. Furnitur-furnitur yang diperlukan dalam mendesain interior. Lalu kita tentukan materialnya, misalnya sofanya mau berbahan apa nih? Sofanya mau berbahan kulit, berbahan fabric, ataupun yang lainnya, atau itu bisa teman-teman atur di aplikasi SketchUp. Lalu kita juga bisa mengatur lightingnya, pencahayaan yang dimana itu juga nanti bisa kita render di aplikasi Enscape dan aplikasi render lainnya. Lalu bagaimana sih tips agar rumah kita itu estetik, walaupun rumahnya kecil, minimalis? Yang pertama itu menggunakan cermin agar menghasilkan kesan yang luas. Kalau misalkan teman-teman sering datang ke interior fasilitas umum, itu kan banyak tuh yang menggunakan cermin sebagai background dinding. Jadi seperti cermin di dinding. Nah, itu berpengaruh dalam visualisasi kita dalam melihat sebuah ruangan. Jadi saat kita melihat ruangan, ih ruangannya jadi luas banget. Nah, padahal ukurannya kecil. Itu karena kita menggunakan cermin. Lalu kita harus memilih furnitur yang rapi dan kita juga harus mengkonsisten warnanya dan materialnya. Jadi semisal eh, lantainya warna putih, nah terus nanti materialnya warna apa monokrom seperti abu-abu, terus nanti ada aksen-aksen kayunya. Jadi tidak banyak
menggunakan warna-warna yang terang itu. Lalu dekorasinya harus secukupnya aja, jangan berlebihan karena hal itu akan meribetkan kita dalam eh, merawat rumah itu sendiri. Untuk kesimpulan pada webinar hari ini, yaitu rumah kecil bukan hambatan bagi Gen Z untuk memiliki hunian yang estetik dan fungsional. Dengan konsep desain yang tepat, dengan konsep desain yang tepat dan bantuan SketchUp, ruang terbatas dapat dioptimalkan menjadi interior modern, fleksibel, dan sesuai gaya hidup Gen Z yang kreatif dan praktis, yang simpel-simpel aja. Sekian materi webinar pada hari ini. Untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman taruh di kolom chat ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kakak Khairanisa. Pertanyaannya yaitu untuk skala yang dimention dalam workflow design, skala yang digunakan itu disesuaikan dengan apa? Dan skala dalam interior itu berfungsi sebagai apa? Eh, jadi, skala ini disesuaikan dengan tujuan gambar dan tingkat detail yang ingin ditampilkan. Jadi, secara umum, skalanya besar, misalnya 1:20 atau 1:25. Itu digunakan untuk gambar yang membutuhkan detail tinggi, seperti detail interior, furnitur, dan konstruksi. Jadi, misalkan si kontraktor atau arsitek yang membangun rumah atau menyusun si desain interiornya itu sendiri, dia ingin melihat ukuran lebih jelas. Misalkan tinggi kaki sofanya itu berapa sih, berapa senti. Nah, kalau kita menggambar dalam skala yang besar, skala kecil seperti 1:100 atau 1:250, itu kan kaki sofanya nggak kelihatan ya, tingginya berapa sih. Jadi agar ukuran kaki sofanya itu kelihatan, maka diperbesarlah oleh si desain interior dengan skala 1:20 atau 1:25 agar gambarnya itu terlihat. Nah, lalu ada skala menengah nih, Kanisa, yaitu 1:50, 1:100. Nah, itu digunakan untuk dana interior atau layout ruang agar hubungan antar ruang tetap terbaca jelas. Ini merupakan skala yang sering digunakan dalam arsitek dalam membuat denah. Lalu ada skala kecil nih, 1:200 ke atas. Itu biasanya untuk gambaran umum atau konteks bangunan. Semisalkan di situ si arsitek menginput luas tanahnya juga. Jadi si arsitek ini mendesain tamannya, terus dia juga mendesain layout carport. Nah, itu biasanya arsitek menggunakan 1:200 agar terlihat jelas tanahnya ini
ada apa aja sih isinya? Oh, ada rumah, ada ruangannya, terus di situ ada mobilnya, terus di situ ada bangku-bangku buat duduk di teras. Nah, itu kan lebih terlihat jelas. Nah, lalu apa sih fungsi skalanya? Nah, fungsi skala dalam interior itu agar ukuran ruang, furnitur, dan elemen interior dapat dipahami secara proporsional, mudah dibaca, dan juga akurat saat proses perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Dan skala juga membantu memastikan desain tidak hanya estetik, tetapi juga fungsional dan realistis. Jadi dalam menggambar di interior itu nggak asal-asalan ya, harus tahu nih skalanya. Kayak misalkan lebar, kayak semisalkan ukuran ruang 3 kali 3. Nah, kita menggunakan skala 1:100. Berarti kalau kita gambar di lewat penggaris nih, berarti itu ukurannya 3 cm kali 3 cm gitu. Karena kan 1:100, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Seperti itu, teman-teman. Sekian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditaruh lagi di kolom chat. Sedikit informasi tambahan, teman-teman. APRI ini secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit nih, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber, dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung, menjadi anggota APRI, informasi ke anggotanya bisa langsung dicek di website APRI ataupun Instagram APRI itu sendiri. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya. Sambil menunggu ada yang bertanya lagi, teman-teman bisa mengisi course yang sudah saya taruh di kolom chat. Course ini sendiri yaitu sebagai wawasan, menambah wawasan teman-teman dalam dunia interior di SketchUp ini sendiri. Untuk link course sudah saya taruh di kolom chat ya. Eh, Agar teman-teman lebih maksimal dalam mengerjakan course-nya, saya tutup materi webinar pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung eh, menghubungi saya via email yang tadi sudah saya cantumkan pada slide awal.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.